Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. And balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Sonic yang dirilis pada tahun 2020. Dan BTW, Sonic kedua sendiri sebentar lagi akan rilis ya, mungkin beberapa bulan ke depan, yang dimana hal itulah yang membuat gue untuk merecap Sonic pertama terlebih dahulu. Untuk di film kali ini, Sonic sendiri bakal bertarung dengan Dr. Eggman, yang dimana kita mengetahui bahwasan Dr. Eggman sendiri merupakan musuh Sonic di dalam gamenya. Ya udah, nggak usah banyak bacot lagi. Bagi kalian yang suka dengan channel kali ini, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar gue semakin semangat bikin kontennya. And then langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and langsung aja intro dulu cuy. Scene dimulai di sebuah pulau yang dimana di pulau tersebut keberadaannya entah berada di mana, yang pasti bukan di planet bumi. Di sana kita pun diperlihatkan sebuah kilatan biru yang sangat amat cepat, yang dimana kilatan biru itu sendiri merupakan Sonic. Setelah memutari pulau selama 2 detik, Sonic ini langsung memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Yang dimana di rumahnya Sonic kita pun diperlihatkan ibu angkat dari Sonic yang bernama Long Claw. Di sana Long Claw ini memarahi Sonic akibat Sonic yang terus-terusan menggunakan kekuatannya, yang dimana hal itu dapat membahayakan dirinya si Sonic itu sendiri. Dikarenakan si Sonic ini diincar oleh banyak orang di luar sana, soalnya kekuatan si Sonic ini begitu sangat amat overpower. Tak lama kemudian muncullah salah satu suku yang bernama suku Enchenas, yang dimana suku ini ternyata sudah mengikuti Sonic dari tadi. Dengan sigap, Long Claw pun pada akhirnya langsung menyelamatkan si Sonic dan hendak membawa Sonic pergi dari sana. Namun dengan tidak sangat amat ejit, mereka dapat pergi dari suku Enchenas, yang dimana salah satu suku Enchenas menembakkan sebuah anak panah yang mengenai Long Claw. Dari sanalah Long Claw dan juga Sonic pun pada akhirnya terjatuh, dan dirasa mereka berdua tidak akan selamat, Long Claw pun langsung mengeluarkan sebuah cincin, yang dimana cincin tersebut dapat membuka sebuah portal. Long Claw langsung mengasih sekantong cincin kepada si Sonic dan berkata kepada si Sonic jikalau tempat yang nanti Sonic tinggali merupakan tempat yang berbahaya, Sonic ini dapat pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan cincin ini. Dan gunakanlah jikalau dalam keadaan berbahaya, lalu Sonic langsung disuruh pergi sejauh mungkin dan juga berlari sekencang mungkin. Dari sanalah Sonic terpaksa meninggalkan Long Claw yang sedang menahan suku Enchenas. Setelah hal itu ada skip timeline sekitar 10 tahun kemudian, lebih tepatnya di salah satu kota terpencil yaitu Green Hill. Di kota tersebut kita pun diperlihatkan seekor Pak Pol yang nampaknya sedang bahagia menjalani aktivitas seperti biasanya. Dimana Pak Pol itu bernama Tom Wazowski, yang bakal kita panggil Tom aja untuk kedepannya. Tom yang sedang enjoy dan sedang menikmati kenikmatan duniawi, namun tiba-tiba speedometernya berbunyi dan Tom langsung melihat speedometer tersebut. Yang dimana di speedometer itu menunjukkan kecepatan 296 km per jam, padahal tidak ada siapapun yang melintas. Tom yang mengira speedometer itu telah rusak, ia pun memutuskan untuk menaruh speedometer itu kembali, namun tiba-tiba speedometer itu lagi dan lagi berbunyi, yang dimana kali ini menampilkan kecepatan 300 km per jam. Tentu saja hal itu tingkah kegabutan dan juga kejahilan dari Sonic, yang dimana Sonic sedang menjahili Tom yang sedang berada di sana. Tom yang benar-benar merasa keheranan, ia pun memutuskan untuk keluar dari mobilnya dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi, namun ia malahan menemukan sebuah bulu landak berwarna biru. Tom yang tidak memperdulikan akan temuannya, ia pun menyimpan bulu itu lalu pergi dari tempat tersebut untuk berjaga di daerah kota. Sementara itu kita pun diperlihatkan seekor kura-kura yang sebentar lagi nampaknya bakal tertabrak oleh mobil, namun Sonic tiba-tiba muncul dan menyelamatkan kura-kura itu. Sonic lalu berkata kepada kura-kura itu bahwasannya ia bakal mengajarkan suatu arti kata yang bersifat adrenalin, yang pokoknya ya you know lah. Have you ever felt so amazing? Oh geez, a furry. Setelah hal itu, Sonic pun langsung menaruh kura-kura itu di tengah-tengah hutan, yang mengakibatkan kura-kura itu tidak bisa menyangka bahwasannya ia bisa secepat Sonic dan juga merasakan adrenalin baru. Sonic langsung pergi ke rumahnya, yang dimana kita diperlihatkan rumahnya Sonic yang dipenuhi oleh dekorasi-dekorasi keren dan juga merupakan banda-banda pungutan. Terlepas dari semua hal itu, Sonic ini dapat melakukan apa saja dengan menggunakan dirinya sendiri, seperti main pingpong sendiri, baca komik sendiri, dan juga nge-gym sendiri. Semua hal itu tentu saja bisa dilakukan dengan cepat dan juga efisien. Namun Sonic merasa sedih dikarenakan ia bisa tinggal di bumi dengan fasilitas yang sangat amat oke, tapi tidak memiliki teman sama sekali. Namun ia menerutamakan sedihnya, yang dimana ia pada akhirnya memutuskan untuk keliling kota dan juga mengikuti Donut Lord. Donut Lord sendiri merupakan idola dari si Sonic, yang dimana Donut Lord dapat melakukan apa saja seperti makan donat setiap harinya, yang tak lain dan tak bukan adalah Tom. Di salah satu restoran kita pun diperlihatkan Tom yang mendapatkan keluhan dari salah satu warga yang mengatakan bahwasannya ia pernah melihat rakun yang berlari cepat.
Orang itu juga menunjukkan sebuah gambar bahwasannya ia dapat menggambar rakun tersebut yang dapat berlari cepat, namun seseorang yang berada di sana tidak memperdulikan sama sekali obrolan orang tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan kilas balik tentang orang itu yang ternyata dijailin oleh Sonic di tengah-tengah hutan, lebih tepatnya di daerah rumahnya si Sonic. Say hello to Crazy Carl. We have fun together. And I know you're real. Tak lupa juga kita pun diperlihatkan istri dari Donald Lord yang bernama Maddie, yang dimana Maddie ini selalu mendukung aktivitas dari suaminya. Aktivitas mereka setelah Tom balik kerja adalah menonton film bersama, yang dimana hal itulah yang dimanfaatkan oleh Sonic untuk nonton film gratis. Ya pokoknya jadwal-jadwal dari si Sonic ini dipenuhi dengan kegabutan-kegabutan duniawi. Keesokan malamnya pun tiba, yang dimana kita diperlihatkan Tom yang baru saja pulang dari kerjaannya. Dari sanalah Maddie pun langsung memberikan sebuah surat dari departemen kepolisian, yang dimana di surat tersebut berisikan bahwasannya si Tom dipindah tugaskan dari kotanya yang sekarang ke kota yang besar, yaitu San Francisco. Maddie langsung memberikan sebuah kue kepada suaminya hingga membuat mereka berdua bahagia dikarenakan mereka berdua bisa menjalani hidup baru di San Francisco. Rencananya Maddie ini akan pergi terlebih dahulu ke kota San Francisco untuk berbicara dengan kakaknya bahwasannya mereka akan mencari rumah di San Francisco. Maddie sendiri akan berangkat besok, jadi si Tom diperintahkan untuk menjaga rumah dan juga membersihkannya. Scene berganti keesokan harinya, yang dimana kita diperlihatkan Sonic yang sedang menonton pertandingan baseball. Dalam hati Sonic ini ingin memiliki teman dikarenakan ia melihat salah satu pemain di sana yang dibanggakan oleh temannya sendiri. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya, yang dimana kita diperlihatkan Sonic yang nampaknya main baseball sendirian. Dengan antusias, Sonic pun memperagakan tentang pertandingan yang ia lihat tadi, namun sesaat ia memenangkan pertandingan itu dengan menggunakan dirinya sendiri, ia ini langsung merasa sedih. Seakan-akan Sonic ini selalu dirundung dengan kesepian dan juga kesendirian yang selalu menimpa si Sonic. Selama 10 tahun Sonic ini merasakan hal itu setiap harinya, yang dimana Sonic pada akhirnya mencapai titik yang dimana ia sudah muak dengan semua hal ini, lalu ia pun pada akhirnya berlari sekencang mungkin. Tanpa sengaja, hal itulah yang membuat Sonic pada akhirnya mengeluarkan kekuatannya, yaitu Super Sonic, dan melakukan pemadaman listrik di seluruh dunia. Dari sanalah semua orang yang merasa panik langsung menelpon ke kepolisian, dan teman Tom yang masih awam ragu-ragu untuk menjawab telepon tersebut. Temannya Tom yang masih awam pada akhirnya memutuskan untuk menelpon Tom dan meminta saran kepada si Tom, lalu Tom memberikan sebuah saran untuk mengangkat teleponnya. Di Departemen Pertahanan Amerika Serikat kita pun diperlihatkan perkumpulan petinggi-petinggi di sana. Mereka semua yang berada di sana juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga hal itulah yang membuat perbincangan besar. Salah satu petinggi menemukan titik koordinasi ledakan tersebut yang berada di kota Green Hill, yaitu kota terpencil. Dirasa mereka semua tidak menemukan apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun pada akhirnya mengutus salah satu orang yang pasien di bidang ini. Scene pun berganti keesokan harinya, yang dimana kita diperlihatkan lapangan baseball yang kemarin merupakan lapangan biasa, sekarang merupakan lapangan yang dipenuhi oleh banyak tentara. Tak lama kemudian muncullah beberapa mobil yang datang ke tempat TKP tersebut, dan dari salah satu mobil keluarlah orang yang pasien di bidang kali ini, yaitu Dr. Eggman. Tak lama kemudian Dr. Eggman lalu mengatakan ke para tentara yang berada di sana bahwasannya kerjaan ini sudah diambil alih oleh dirinya, hingga Dr. Eggman langsung mengeluarkan drone-dronenya. Dengan cepat, drone-drone canggih itu pun langsung menemukan sebuah jejak sepatu dari si Sonic, lalu Dr. Eggman mengutak-atik alatnya hingga menampilkan jejak kaki dari si Sonic. Dr. Eggman pun lalu berkata kepada anak buahnya, sebut saja Johnny, yang dimana ia mengatakan bahwasannya hewan ini semestinya belum pernah ada di bumi sama sekali. Lalu Dr. Eggman pun berkata kepada tentara yang sekarang berada di bawah komandonya untuk mencari hewan itu di dalam hutan sekarang. Sonic yang mengetahui dirinya dicari, ia pun pada akhirnya hendak pergi meninggalkan bumi dan langsung bergegas pergi ke rumahnya untuk menyiapkan barang-barangnya. Sonic dengan mengeluarkan ringnya, ia ini hendak berteleportasi ke planet Jamur, namun tiba-tiba beberapa drone sudah berada di sana. Scene pun berganti kepada Tom yang sedang berbincang-bincang bersama istrinya dengan melalui telepon. Namun tiba-tiba secara mengejutkan muncullah suara keras dari belakang gudang rumahnya si Tom, yang dimana si Tom ini mengira bahwasannya itu merupakan rakun. Tom spontan langsung mereject telepon dari istrinya dan berkata bahwasannya ia bakal menangkap rakun terlebih dahulu, yang dimana Tom langsung menyiapkan pistol biusnya. Tom yang mendobrak gudang lalu kaget ketika bukan menemui rakun, melainkan menemui Sonic yang sedang berancang-ancang hendak meninggalkan bumi dengan melalui portalnya.
Dari sanalah Tom pun tanpa sengaja menembak Sonic hingga Sonic yang tampaknya ingin pingsan mengatakan San Francisco sesuai baju yang dipakai oleh Tom dan tanpa sengaja membuka portalnya. Dari sanalah secara tidak langsung ring-ring yang dimiliki oleh Sonic masuk ke dalam portal tersebut dan mengakibatkan Sonic tidak dapat berteleportasi. Ow! Francisco. Setelah hal itu, Sonic yang baru saja terbangun dari pingsannya langsung menanyakan di manakah sekantung ringnya yang mengakibatkan Tom pada akhirnya terkejut ketika mendengar Sonic berbicara. Dengan terpatah-patah, Tom pun pada akhirnya mengatakan kepada si Sonic bahwasannya Sonic tanpa sengaja menjatuhkan sekantong ring itu ke kota San Francisco. Dari sanalah Sonic pun pada akhirnya langsung meminta pertanggungjawaban dari Donut Lord untuk mengantarkan dirinya menuju kota San Francisco dikarenakan dirinya telah menembak Sonic. Dan tiba-tiba muncullah mobil dari Dr. Egg yang berada di sana hingga Sonic langsung meminta pertolongan Tom untuk menyembunyikan dirinya. Dengan sigap, Tom langsung menyembunyikan Sonic di atas lotengnya dan menyuruh si Sonic untuk menunggu di sana terlebih dahulu. Tom sendiri sedang menghampiri Dr. Egg dan bertanya apa yang sedang Dr. Egg lakukan di daerah rumahnya dan Dr. Egg mengatakan bahwasannya ia mencari suatu hal. Ada sebuah jejak kaki yang mengarah ke rumah Tom dan Dr. Egg meminta izin untuk memeriksa rumahnya si Tom. Namun Tom bersikukuh menolak akan hal tersebut yang membuat Dr. Egg pada akhirnya mengerahkan drone-drone kecilnya. Dari sanalah drone-drone kecil itu pada akhirnya masuk melalui loteng dan ia men-scan semua hal yang berada di loteng itu hingga Sonic yang terpojok memutuskan untuk pergi dari loteng. Namun apesnya sesaat Sonic hendak pergi dari loteng, ia ini malah tabrakan dengan meja yang menimbulkan sebuah suara. Dr. Egg yang mendengar akan hal itu, ia pun langsung memaksa masuk dan sesaat ia masuk ternyata ia hanya menemukan sebuah rakun yang sedang memakan kue yang dimiliki oleh Tom. Dr. Egg lalu memutuskan untuk keluar dari sana, namun ia terkejut ketika melihat sebuah bulu yang berkilau-kilau dan ia pun menanyakan apa bulu ini. Tom yang tidak mau menjawab pada akhirnya hendak ditembak oleh Dr. Egg, namun tiba-tiba muncullah Sonic yang hendak menyelamatkan si Tom hingga pada akhirnya Dr. Egg pun terkejut. Kesempatan itulah yang diambil oleh Tom untuk menghajar Dr. Egg hingga pingsan, lalu Tom dan juga Sonic pada akhirnya langsung melawan drone-nya. Sonic yang ingin membantu namun menghancurkan rumahnya si Tom akibat drone itu yang terus-terusan menembaki hingga Tom pun pada akhirnya harus ikut campur dengan megaplok drone tersebut. Setelah hal itu mereka pun langsung melarikan diri dari rumahnya si Tom dengan menggunakan mobil dan meninggalkan Dr. Egg yang sedang pingsan. Johnny yang baru saja datang langsung menghampiri Dr. Egg yang dimana kita diperlihatkan ternyata Dr. Egg sudahlah terbangun dari pingsannya. Dr. Egg yang ternyata telah mengambil duri dari si Sonic, ia pun pada akhirnya berkata kepada si Johnny untuk mengescan duri tersebut dan juga menelitinya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Sonic yang meminta si Tom untuk membawa dirinya ke San Francisco untuk mengambil ringnya kembali. Tentu saja Tom menolak akan hal itu yang dimana ia pada akhirnya menyuruh si Sonic untuk pergi ke San Francisco sendirian. Sonic langsung pergi dari sana dan juga berlari sekencang mungkin, namun tiba-tiba ia pun balik lagi dan berkata bahwasannya ia tersesat. Sonic berkata kepada si Tom bahwasannya ia benar-benar tidak tahu arah San Francisco kemana, jadi ia meminta tolong kepada si Tom. Tom yang merasa dirinya bersalah akibat tanpa sengaja membius si Sonic hingga pada akhirnya ia pun membawa si Sonic untuk pergi ke San Francisco. Sonic langsung senang ketika ia mendengar akan hal itu. Scene berganti ke malam harinya yang dimana kita diperlihatkan Tom yang sedang menelpon rekannya di kepolisian. Setelah berhasil terhubung kepada rekannya yang bernama Wade, lalu Wade pun mengatakan kepada si Tom bahwasannya di sampingnya sekarang ada Dr. Eggman yang menunggu si Tom. Dr. Eggman yang geram akibat melihat Wade yang ngomongnya lama, ia pun langsung mengambil telepon itu dan langsung berbicara kepada si Tom untuk menyerahkan Sonic segera. Alangkah terkejutnya Dr. Eggman ketika ia ngomong panjang lebar yang ternyata telepon itu udah di-reject dari tadi. Beralih kepada Tom yang sudah membelikan Sonic makanan, namun Tom ini terkejut ketika melihat Sonic yang ternyata tidak berada di dalam mobilnya. Setelah dicari-cari, Tom ini menemukan Sonic di salah satu bar yang berada di sana hingga Tom pada akhirnya menyuruh si Sonic untuk cepat-cepat pergi dari sini dan melanjutkan perjalanan. Sonic dengan enjoy berkata kepada si Tom bahwasannya ia sebentar lagi akan meninggalkan bumi, jadi alangkah baiknya ia menikmati suasana di bumi terlebih dahulu. Tom dengan spontan mengiyakan apa usulan si Sonic hingga mereka berdua pun langsung memesan minuman. Mereka berdua pun lalu berbincang-bincang yang dimana Sonic memikirkan suatu hal bahwasannya ia akan membuat sebuah playlist sebelum ia meninggalkan bumi. Atau bahasa yang gampang kalian cerna, hal-hal yang ingin dilakukan oleh Sonic sebelum Sonic meninggalkan bumi itu ia catat semua. Tom yang mendengar akan usulan si Sonic, ia pun membantu si Sonic untuk menyelesaikan semua hal-hal yang telah dicatat oleh Sonic. Mereka pun melakukan playlist satu demi satu seperti menari, main basket, main banteng-bantengan, dan juga main lempar-lemparan. Tak lama kemudian ada 3 orang yang nampaknya tidak suka kepada si Sonic dan juga si Tom yang dimana 3 orang itu mengusir mereka berdua pergi dari sini. Dengan GG, Sonic ini menantang ketiga orang tersebut dikarenakan ia telah dihina sebagai hamster. Sonic pun langsung mengambil sebilah botol dan langsung hendak memecahkan botol itu. Break, please. Break.
Sonic. Sonic yang hendak dipukul, ia pun berhasil menghindar. Yang jadi terkena pukulannya adalah si Tom, hingga satu bar pun pada akhirnya pukul memukul. Dari situlah bar pun pada akhirnya kacau yang mengakibatkan Sonic menggunakan kekuatan supersonicnya yang membuat semua orang jadi slow motion. Sonic dengan cepat langsung menyelamatkan si Tom dan juga memporak-porandakan isi bar tersebut dengan menggunakan supersonicnya. And hasilnya ya you know lah. Setelah hal itu, mereka berdua pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan juga mencari sebuah penginapan. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya menemukan sebuah penginapan dan di sanalah mereka memutuskan untuk beristirahat semalaman. Sonic yang tidak mau melewatkan momen ini, ia pun langsung memporak-porandakan seisi hotel untuk mengetahui apa saja yang berada di dalamnya. Habis itu, Sonic pun berkata kepada si Tom bahwasannya ia ingin tidur terlebih dahulu dan ia pun pada akhirnya tertidur. Tanpa sengaja, Tom ini melihat playlist yang dibuat oleh Sonic yang dimana di playlist tersebut menyisakan satu saja, yaitu Sonic ingin memiliki teman. Tom yang sudah mengetahui akan hal itu, ia pun ingin mematikan TV, akan tetapi ia melihat di berita TV itu bahwasannya Tom sekarang sudah dituduh sebagai teroris. Sontas Tom pada akhirnya menghiraukan akan hal tersebut yang dimana ia pada akhirnya memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya pun tiba yang dimana kita diperlihatkan rombongan Dr. Eggman yang sudah tiba di bar yang kemarin. Nampaknya kita diperlihatkan Johnny yang sedang menanyakan kepada seseorang kemana perginya Tom kemarin malam. Namun orang itu nampaknya tidak mau menjawab hingga memancing kemarahan Dr. Eggman yang datang di sana lalu melempar orang tersebut. Orang itu pun pada akhirnya sudah memberikan sebuah informasi hingga mereka pun pada akhirnya berangkat dari bar itu. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Tom dan juga Sonic yang sedang berbincang-bincang bersama, yang dimana Tom mengatakan kepada si Sonic bahwasannya ia bakal meninggalkan kota Green Hills. Sonic yang mendengar akan hal itu sontas kecewa dikarenakan warga kota Green Hills masih membutuhkan si Tom. Namun Tom berkata bahwasannya itu merupakan impiannya hingga mereka berdua pun terlibat cekcok. Dari sanalah tanpa diduga ternyata Dr. Eggman berhasil menemukan mereka dan juga mengirim sebuah mobil yang dikendalikan dari jarak jauh. Secara mengejutkan, mobil itu menembakkan sebuah pengait kepada mobilnya si Tom yang mengakibatkan laju dari mobil Tom ini melambat. Di sanalah Sonic ini tanpa sengaja mengeluarkan kekuatan supersonicnya hingga menghancurkan mobil yang dikendalikan oleh Dr. Eggman. Tom yang mengira Sonic telah meninggal, ia pun pada akhirnya menghampiri tempat TKP yang ternyata Sonic masihlah hidup, lalu ia pun pada akhirnya mengapresiasi si Sonic. Di saat mereka berdua sedang bahagia, namun tiba-tiba hal aneh lagi dan lagi terjadi yang dimana ternyata Dr. Eggman mengeluarkan sebuah mobil kecil dari mobil besar tersebut, yang mengakibatkan kejar-kejaran lagi dan lagi terjadi. Namun tiba-tiba di tengah kejar-kejaran, baby tank tersebut mengeluarkan sebuah perangkat kecil yang dapat mematikan sebuah mobil. Namun untungnya Tom ini berhasil menghindar dari serangan tersebut, dan malahan perangkat itu malah mengenai sebuah keluarga yang tak berdosa sama sekali. Dengan cepat Sonic ini langsung mengatasi baby tank tersebut, yang dimana baby tank itu yang mengeluarkan banyak sekali perangkat. Namun Sonic dapat dengan lihai menghancurkan perangkat-perangkat tersebut dan menyisakan satu lalu ditempelkan ke baby tank tersebut. Namun baby tank tersebut yang sudah ter-takedown lagi dan lagi mengeluarkan sebuah mobil kecil yang mengakibatkan Sonic pada akhirnya ingin turun tangan. Namun Sonic ternyata dicegah oleh Tom yang dikarenakan Tom ingin merasakan sensasi menghancurkan sebuah alat yang dimana ia pada akhirnya dapat menghancurkan mobil tersebut. Seperti yang kita tahu, setelah mobil itu ter-takedown tiba-tiba muncullah sebuah perangkat kecil lagi yang bahkan perangkat itu lebih kecil dibandingkan drone. Namun benda tersebut bukanlah benda sembarangan, yang dimana benda itu dapat menghancurkan atap dari mobilnya si Tom yang membuat Sonic dan juga Tom merasa terkejut. Tak butuh waktu lama Sonic langsung mengambil benda itu dan juga membelahnya. Namun tiba-tiba benda itu menyimpan sebuah bom kecil. Bom kecil ini bukan sembarangan bom kaleng-kaleng yang dimana daya ledaknya seperti granat, namun benda itu jugalah lengket yang mengakibatkan Sonic susah melepaskan dari tangannya. Setelah banyak aksi dramatis di antara mereka berdua, Sonic langsung menggunakan IQ dan juga inisiatifnya untuk menempelkan bom itu di salah satu batu yang berada di sana, hingga hal itu untungnya berhasil. Tepat beberapa detik sesaat Sonic hendak melarikan diri dari tempat tersebut, namun tiba-tiba bom itu yang meledak hingga mengakibatkan Sonic pun pada akhirnya pingsan di tempat. Tom yang panik melihat Sonic dengan keadaan pingsan, ia pun langsung membawa Sonic ke kota San Francisco. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Dr. Eggman yang meminta bulu Sonic dari si Johnny, hingga Johnny menyerahkan bulu Sonic itu yang dimana kita mengetahui bahwasannya bulunya sekarang sudah menyala-nyala. Kembali lagi kepada Tom yang sekarang sedang membawa Sonic untuk menemui istrinya yang berada di rumah kakaknya. Awalnya kakaknya ini menolak keberadaan si Tom yang dikarenakan Tom di berita TV sudah diberitakan bahwasannya ia merupakan teroris. Perdebatan hebat pun terjadi di keluarga tersebut yang dimana Tom bersikukuh bahwasannya dia bukanlah seorang teroris, hingga tiba-tiba anjingnya pun muncul menarik kain yang dipegang oleh Tom.
Kain itu yang terjatuh sontak langsung memperlihatkan si Sonic, hingga hal itulah yang membuat kakak dari Medi langsung pingsan di tempat. Sementara itu scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan Dr. Eggman yang nampaknya sedang melakukan eksperimen dari bulunya si Sonic. Tak lama kemudian Dr. Eggman pun terkejut ketika mengetahui bahwasannya bulunya si Sonic memiliki sebuah energi. Energi itu sendiri pada akhirnya diekstrak ke pesawat Dr. Eggman yang dimana hal itulah yang mengakibatkan Dr. Eggman pun pada akhirnya terobsesi untuk menangkap si Sonic. Dan berarti secara tidak langsung semua hal sudah direncanakan dengan matang oleh Dr. Egg dan juga komposisi-komposisi lainnya sudah dipenuhi hingga mereka pun pada akhirnya tinggal melacak keberadaan si Sonic. Scene pun berganti lagi yang dimana kita diperlihatkan Medi, Tom dan juga kakaknya Medi yang ternyata sekarang sedanglah diikat agar bisa diam. Medi yang merupakan seorang dokter hewan berusaha membangunkan si Sonic dari pingsannya dengan menggunakan sebuah bau-bauan. Tak lama kemudian dikira hal itu merupakan hal yang gagal, namun tiba-tiba Sonic ini langsung terbangun dari pingsannya dan juga berlari dengan begitu sangat amat cepat. Sementara anak dari kakaknya Medi melihat sepatu Sonic yang nampaknya sudah bolong, ia pun pada akhirnya berinisiatif untuk memberikan Sonic sepatu baru. Sepatu itu sendiri berwarna merah hingga gue bisa menyimpulkan bahwasannya Sonic sekarang sudah akurat dengan gamenya. Medi sendiri menyuruh si Tom untuk mengikutinya ke salah satu ruangan tempat mereka menyekap kakaknya si Medi, yang dimana Medi meminta untuk si Tom untuk menjelaskan semua hal yang terjadi. Tom lalu menjelaskan dari awal sampai akhir dan misi mereka kali ini hanya tinggal mengambil ring yang sekarang berada di gedung Trans Amerika agar si Sonic ini dapat pergi dari planet bumi menuju planet Jamur. Medi yang sudah mengetahui akan hal itu, ia pun pada akhirnya langsung setuju dengan usulan si Tom dan ingin membantu Tom untuk pergi ke gedung Trans Amerika. Dikarenakan mobil si Tom sudahlah hancur, mereka pun memutuskan untuk memakai mobil kakaknya si Medi. Dan mereka pun pada akhirnya langsung OTW yang dimana kita mengetahui bahwasannya mobil tersebut ternyata sudahlah penyok-penyok. Tom dan juga Medi langsung masuk ke dalam gedung itu dan beralibi bahwasannya ada seseorang yang ingin terjun bebas dari lantai paling atas dan mereka meminta izin untuk pergi ke lantai paling atas. Dan juga meminta kuncinya agar bisa membuka pintu di lantai paling atas sambil si Tom ini mengasih sebuah identitas ke kepolisiannya. Resepsionisnya pun tambah banyak tanya langsung memberikan kuncinya hingga Tom dan juga Medi pun langsung OTW menuju lantai paling atas. Setibanya di lantai paling atas, Sonic pun langsung mengambil ringnya dan juga berterima kasih kepada Medi dan juga Tom yang sudah mau menemani dirinya. Sonic sejujurnya nggak mau meninggalkan bumi yang dimana ia telah nyaman dengan kehidupan di bumi, lalu Sonic pun mengucapkan selamat tinggal kepada Medi dan juga si Tom. Akan tetapi tiba-tiba Sonic yang sedang melemparkan ringnya, namun tiba-tiba ring itu menabrak seekor drone yang dimana drone tersebut ternyata dikendalikan oleh Dr. Eggman. Dr. Eggman sendiri ternyata sudah menggunakan pesawat canggihnya yang dimana di pesawat tersebut terdapat bulu Sonic. Secara mengejutkan, Sonic ini langsung mendorong Medi dan juga Tom jatuh dari gedung tersebut yang dimana hal itu merupakan rencana dari si Sonic. Dengan kekuatan supersonicnya, Sonic ini dapat melambatkan rudal-rudal dan termasuk juga membuat rudal-rudal itu saling bertabrakan. Tanpa diduga, Dr. Eggman ini berhasil keluar dari jeratan slow motionnya Sonic dengan menggunakan bulu Sonic itu sendiri. Dr. Eggman sendiri langsung menembak Sonic yang sedang lengah yang dimana hal itulah yang membuat Sonic pada akhirnya terkejut dan tak menduga serangan tersebut. Sonic dengan cepat langsung mengambil salah satu ringnya dan melemparkan ring tersebut tepat ke belakang Tom dan juga Medi. Secara tidak langsung mereka berdua ini langsung teleportasi menuju kota Green Hill kembali yang dimana hal itulah yang sudah direncanakan oleh Sonic. Namun tidak dengan Sonic itu sendiri yang dimana Sonic yang terjatuh pada akhirnya mengumpulkan ring-ringnya kembali, lalu ia pun langsung menantang Dr. Eggman untuk bertarung. Dan pertarungan epik di antara keduanya pun dimulai. To me before. Excusez-moi, monsieur. I can't lose him. Dan nampaknya di pertarungan itu kita pun diperlihatkan Sonic yang terkena rudal dan pada akhirnya ia pun tiba di kota Green Hill dengan tidak sadar. Atau bahasa ilmiahnya Sonic ini dalam keadaan pingsan dan ringnya sendiri terlempar dekat dengan arah Tom. Lalu Tom pun langsung teleportasi tepat di belakang Dr. Eggman yang dimana disitulah Tom pun pada akhirnya memukuli Dr. Eggman. Namun hal itu sendiri layaknya sia-sia yang dimana kita mengetahui bahwasannya si Tom ini pada akhirnya terhempas dari pesawat tersebut. Di sanalah Wade istrinya termasuk juga dengan Sonic hendak dihabisi dengan menggunakan rudal, namun tiba-tiba muncullah Wade yang menembak Dr. Eggman.
Akan tetapi, tembakan itu sendiri tidaklah kena, yang dimana Wade pada akhirnya menyuruh Dr. Eggman untuk menurunkan pesawatnya. Termasuk juga dengan kakek-kakek yang waktu itu dijailin Sonic, ia pun berkata bahwasannya iblis biru itu benarlah nyata dan bukan karangan dia semata. Mereka semua yang berada di sana sudah menganggap Sonic ini merupakan keluarga baru dari kota Green Hill, termasuk juga benda yang nyata di sana. Tom pun lalu berdiri dan juga berkata bahwasannya ia bakal melindungi Sonic apapun caranya, yang dikarenakan Sonic merupakan sahabatnya. Dan bahkan sahabat sejati, hingga hal itulah yang membuat Sonic pun pada akhirnya terbangun dari pingsannya dan mendapatkan kekuatan baru. Sambil berdiri, Sonic ini berkata bahwasannya ia tidak akan lari lagi, dan ia juga berkata bahwasannya siapa saja yang ingin mendapatkan kekuatannya harus bertarung dulu dengan dirinya. Pertarungan ronde kedua pun dimulai kembali, yang dimana ronde kedua ini merupakan pertarungan yang jauh lebih epik dibandingkan pertarungan sebelumnya. This is it to protect my... Sonic sendiri meminta bantuan Donut Lord untuk membukakan sebuah portal mengarah ke planet jamur, yang dimana hal itulah yang bakal dilakukan oleh Sonic untuk mengepas Dr. Eggman. Di kata-katanya, Sonic ini tidak bakal meninggalkan bumi, melainkan yang meninggalkan bumi sendiri adalah Dr. Eggman. Setelah hal itu, Sonic ini diapresiasi oleh para warga, termasuk juga dengan Tom yang ternyata mengurungkan niatnya untuk pergi ke kota San Francisco. Dan malahan si Tom malah pengen tinggal di kota Green Hill kembali, dan istrinya mengiyakan akan hal tersebut. Setelah hal itu, skip timeline pun terjadi, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Tom sedang membenarkan rumahnya bersama juga dengan istrinya. Tiba-tiba rumah mereka ini dihampiri oleh salah satu petinggi negara Amerika, yang dimana petinggi tersebut menanyakan keberadaan Sonic. Tom agaknya merahasiakan keberadaan Sonic, yang dimana ia mengatakan bahwasannya Sonic sudah pergi meninggalkan bumi beberapa hari yang lalu. Setelah mengetahui akan hal itu, petinggi tersebut pun pada akhirnya izin pergi dari rumahnya si Tom dan juga berterima kasih karena telah membawa alien itu pergi dari bumi. Jikalau belum, takutnya ada ancaman-ancaman lain yang bakal membahayakan bumi kelak nanti. Setelah petinggi negara itu pergi, kita pun mengetahui bahwasannya Sonic ternyata masih ada di rumahnya si Tom yang sekarang tinggal di atap rumahnya si Tom. Dan mereka bertiga sendiri hidup tenang layaknya sebuah keluarga yang sangat amat isbotipul. Di akhir scene sendiri, kita pun diperlihatkan bahwasannya Dr. Eggman sedang merencanakan suatu hal untuk pergi dari planet jamur menuju planet bumi. Tak luput juga dengan penampilan Dr. Eggman yang sekarang sudah akurat into the game. Di post credit scene, kita pun diperlihatkan kemunculan seekor rubah dari ring teleportasi, yang dimana rubah tersebut bernama Tails. Dan Tails sendiri sedang mencari keberadaan Sonic hingga film pun tamat cuy. Film ini sendiri memiliki dua sequel, yang sequel pertamanya yang udah kita bahas sekarang, dan sequel keduanya beberapa bulan ke depan bakal rilis di bioskop. Ya kalau udah keluar bakal kita bahas, selamin tenang aja. Dan gue juga pengen ngasih bocoran kepada kalian bahwasannya Tails tuh udah nemuin si Sonic di trailernya sendiri. Bagi kalian yang belum nonton trailer Sonic kedua, langsung aja nonton cuy. Dikarenakan di Sonic kedua sendiri juga bakal munculin Knuckles. Ya pokoknya kalau yang seperti gini-ginian bakal kita bahas di TikTok, kalau nggak di next konten aja lah cuy. Ya udah, bagi kalian yang suka dengan channel kali ini langsung aja subscribe di bawah, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian kagak ketinggalan seputar konten keren dari channel gua. And then gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, and sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Jangan lupa juga stay to the santuy.